Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aliani Ahmad dengan NIM 1992142025 dari program studi akuntansi S1 kelas A, kelompok 11. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai prinsip analisis laporan keuangan. Untuk materi pertama, definisi analisis laporan keuangan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi sebelum kita melangkah ke definisi analisis laporan keuangan, perlu diketahui dulu 3 hal yang harus dipahami untuk menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, yang pertama itu memahami bagaimana penyusunan, pembuatan maupun struktur laporan keuangan suatu perusahaan itu sendiri. Terus yang kedua, memahami konsep bisnis, industri maupun lingkup ekonomi perusahaan. Terus yang terakhir itu ada memahami bagaimana atau seperti apa strategi yang sedang dijalankan oleh suatu perusahaan. Jadi definisi analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan itu adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan. Keakuratan maupun pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam analisis laporan keuangan itu dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisa berlangsung. Nah, analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas atau keuntungan dan tingkat risiko ataupun tingkat kesehatan suatu perusahaan. Nah, analisis semacam ini mengharuskan seorang analis untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama itu menentukan dengan jelas tujuan dari analisisnya. Jadi sebelum mereka menganalisis, perlu dulu juga menentukan analisis apa yang akan dilakukan, tujuannya seperti apa. Terus yang kedua itu memahami konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan keuangan serta rasio-rasio keuangan yang diturunkan dari laporan keuangan tersebut. Maksudnya di sini jika misal kita ingin menganalisis profitabilitas, maka kita menggunakan gross profit misalnya. Kemudian yang ketiga, memahami kondisi perekonomian dan kondisi bisnis lain pada umumnya yang berkaitan dengan perusahaan dan mempengaruhi usaha perusahaan. Artinya di sini kita harus juga mengetahui era ekonomi luar, tidak hanya internal ekonomi internal perusahaan saja, melainkan peredaran ekonomi yang ada di luar perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan dari analisis laporan keuangan. Jadi, tujuan analisis laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama itu, analisis dijadikan sebagai tolak ukur untuk memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua itu untuk mengamati kondisi perusahaan atau permasalahan dalam internal perusahaan, manajemen operasional maupun keuangan. Nah, yang ketiga sebagai tolak ukur atau alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Yang keempat ada sumber informasi untuk mengambil keputusan strategis sebuah perusahaan. Dan yang terakhir evaluasi kinerja perusahaan, baik dengan perusahaan lain maupun kondisi perusahaan lintas periode akuntansi. Jadi tujuan dari analisis laporan keuangan sendiri intinya untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya secara garis besar tujuan pada dasarnya ingin bertanya apa yang akan diperoleh dari analisis laporan keuangan yang telah dilakukan. Nah, berikut secara garis besarnya. Yang pertama investasi pada saham. Nah, misalnya pelaku atau seseorang ingin membeli saham, tentunya melihat dulu isi dari laporan keuangannya tersebut dan tingkat profitabilitas dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah pemberian kredit. Nah, di sini adalah pokok tujuannya seberapa besar atau seberapa mampu perusahaan mengembalikan kreditnya, dan ini juga bergantung pada bunga pinjaman yang akan diberikan oleh suatu perusahaan. Nah, yang ketiga ada kesehatan pemasok atau supplier. Nah, saat perusahaan ingin mengambil supplier atau bekerja sama dengan supplier, tentunya suatu perusahaan perlu dulu menganalisis laporan keuangan dari supplier tersebut.
supaya ini bisa menjadi jangka panjang kerjasama ke depannya. Kemudian kesehatan pelanggan atau customer. Saat perusahaan ingin memberikan kredit pada customer, tentunya perusahaan ingin menganalisis kondisi keuangan dari customer tersebut agar dapat mempertimbangkan pemberian kredit pada customer tersebut. Dan yang selanjutnya adalah kesehatan perusahaan ditinjau dari karyawan. Saat kita misalnya ingin melamar ke suatu perusahaan, tentunya kita ingin mendapatkan karir jenjang yang maksimal. Nah, maka tentunya dengan analisis laporan keuangan ini bisa membantu kita saat ingin melamar ke suatu perusahaan. Selanjutnya, analisis laporan keuangan itu ditujukan kepada pemerintah. Nah, di sini pemerintah saat ingin menentukan besarnya pajak yang akan dikenakan kepada suatu perusahaan, tentunya harus menganalisis laporan keuangannya atau laporan keuangan suatu perusahaan tersebut agar bisa menentukan besarnya tarif yang akan dikenakan. Nah, selanjutnya di sini ada analisis internal atau manajemen internal. Nah, untuk manajemen internal sendiri itu menggunakan laporan keuangan untuk dianalisis sebagai penentuan sejauh mana atau perkembangan profitabilitas keuangan perusahaannya sendiri. Kemudian selanjutnya ada analisis pesaing. Nah, untuk analisis pesaing ini biasanya suatu perusahaan menganalisis perusahaan lain di industri yang sama agar bisa melakukan atau sebagai acuan untuk melakukan perkembangan ke depannya. Yang terakhir di sini ada penilaian kerusakan. Nah, misalnya di sini suatu atau sebuah peralatan ataupun persediaan misalnya mengalami kerusakan, contoh kebakaran. Jadi saat ingin mengklaim atau mencairkan asuransinya, dapat langsung melihat berapa total aset yang ada pada laporan keuangan tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai definisi dan juga tujuan dari analisis laporan keuangan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yakni Saudari Natania Pratiwi. Nama saya Natania Pratiwi, NIM-nya 199214222. Saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu prinsip dasar analisis laporan keuangan. Informasi yang dihasilkan hanya menunjukkan suatu tanda peringatan awal akan terjadinya suatu pergeseran menuju keberhasilan atau kegagalan dari suatu perusahaan, dilakukan dengan menggunakan berbagai macam metode dan teknik tertentu. Setiap metode dan teknik analisis didasarkan pada pertimbangan penting tidaknya suatu data yang signifikan untuk mengevaluasi posisi dan kinerja perusahaan. Tidak ada satupun metode dan teknik analisis yang dapat memenuhi semua kebutuhan. Cara terbaik dalam analisis adalah mengkombinasikan berbagai macam metode dan teknik analisis. Semua metode dan teknik analisis mempunyai fokus perhatian dan tujuan yang sama, yaitu untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam yang pertama yaitu menghasilkan arus dana, khususnya kas. Yang kedua, memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang keempat, memberikan imbalan kepada pemberi modal. Yang kelima, menggunakan aktiva, dan yang terakhir menghasilkan keuntungan. Apabila berdiri sendiri, informasi hasil analisis sebenarnya kurang bermakna dan kurang bermanfaat. Agar menjadi lebih bermakna dan bermanfaat, informasi hasil analisis perlu dinilai dan dievaluasi lebih lanjut dengan menggunakan data pembanding yang relevan. Misal, data perusahaan lain yang sejenis, data industri, atau data perusahaan yang bersangkutan pada periode yang berbeda. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menggunakan data pembanding yaitu: yang pertama, perbedaan prinsip atau metode akuntansi yang digunakan. Yang kedua, perbedaan kebijakan keuangan. Yang ketiga, perbedaan periode laporan keuangan. Yang keempat, perbedaan skala operasi perusahaan. Yang kelima, perbedaan sifat operasi perusahaan, kontinu atau diskontinu. Yang keenam, perbedaan rumus yang digunakan untuk menghitung rasio keuangan.
Yang ketujuh, perbedaan letak geografis perusahaan. Yang kedelapan, perbedaan ukuran perusahaan. Dan yang terakhir, jumlah sampel yang ada dalam sebuah industri. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu prosedur analisis laporan keuangan. Yang pertama, memahami gambaran umum dan latar belakang data keuangan perusahaan. Tujuannya untuk mengetahui profil perusahaan yang akan dianalisis, seperti bidang usaha perusahaan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Yang kedua, memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan, mencakup informasi mengenai tren atau kecenderungan industri, di mana perusahaan beroperasi seperti perubahan teknologi, perubahan selera konsumen, dan perubahan faktor-faktor ekonomi, seperti perubahan pendapatan per kapita, tingkat bunga, tingkat inovasi, dan pajak. Selain itu, perhatikan juga perubahan yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, seperti perubahan posisi manajemen. Tujuannya untuk mengetahui karakteristik perusahaan yang akan dianalisis. Yang ketiga, mempelajari dan mereview laporan keuangan yang akan dianalisis. Tujuannya untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang bersangkutan telah mengabarkan data keuangan yang relevan dengan tujuan analisis. Apabila dipandang perlu, laporan keuangan tersebut harus disusun kembali terlebih dahulu sebelum dianalisis. Yang terakhir, menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis, serta menginterpretasikan hasilnya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibahas oleh Afia Herawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Herawati Saputri dengan NIM 199214226. Baik, di sini saya akan membahas mengenai metode analisis laporan keuangan dan juga teknik analisis laporan keuangan. Pertama-tama saya akan membahas mengenai metode analisis laporan keuangan. Metode analisis laporan keuangan terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu metode analisis. Metode membandingkan laporan keuangan beberapa tahun lalu dan membuat perkiraan tren atau grafiknya. Hal yang dibutuhkan dalam metode ini adalah pengetahuan statistik. Yang kedua yaitu metode komparatif. Metode komparatif atau metode perbandingan adalah metode analisis dengan membandingkan laporan keuangan tahun ini dengan laporan di tahun sebelumnya. Bandingkan angka-angka ini di beberapa laporan. Lalu, bandingkan laporan keuangan yang relevan dengan angka yang signifikan. Metode ini disebut juga dengan metode rasio. Yang ketiga yaitu metode index time series. Metode ini menggunakan laporan keuangan yang dijadikan indeks. Indeks tersebut dijadikan sebagai acuan tahun dasar, dan tahun dasar tersebut diberi indeks 100. Yang keempat yaitu metode common size financial statement. Pada metode analisis ini, laporan keuangan dijadikan model presentasi. Presentasi tersebut dibuat dari data yang dianggap penting seperti neraca atau laba rugi. Selanjutnya yaitu teknik analisis laporan keuangan. Teknik menganalisis laporan keuangan terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu teknik analisis pertumbuhan. Teknik ini merupakan sebuah teknik analisis yang disusun dengan membandingkan kenaikan atau penurunan posisi laporan keuangan pada suatu periode tertentu dengan periode lainnya dari masing-masing pos yang terdapat di dalam laporan dengan menggunakan nilai persentase. Yang kedua yaitu teknik tren dan indeks. Teknik analisis yang hampir sama dengan metode analisis pertumbuhan. Namun, angka yang digunakan untuk membandingkan adalah laporan keuangan periode tertentu yang dijadikan indeks dan dipilih sebagai tahun dasar. Teknik tren ini sangat berguna untuk memproyeksikan laporan keuangan di masa yang akan datang dengan menggunakan
data secara historis. Yang terakhir yaitu yang ketiga, teknik analisis rasio, yaitu membandingkan masing-masing pos laporan keuangan yang relevan atau data yang signifikan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.